Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memunajatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang besar sekali dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia dan berkah ini untuk melaksanakan suatu kegiatan yang juga insya Allah mulia, dengan berharap mudah-mudahan ridho Allah selalu mengalir kita terima, diberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para ustaz ustazah Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek, para siswa sekalian peserta didik MAN 1 Trenggalek, para pejuang ilmu yang insya Allah juga diberkahi oleh Allah, para pejuang Al-Quran yang insya Allah kita berharap semoga dijadikan ahlul Quran kepada kita semuanya. Kita memulai pelajaran kita, memulai kegiatan pembelajaran di madrasah kita, alhamdulillah juga bertepatan dengan tahun baru Hijriah, dan sudah beberapa kali kita kenang, kita peringati di lingkungan madrasah kita, tidak lain juga termasuk di pagi hari ini. Semoga kita juga betul-betul bisa meneladani perjuangan Rasulullah SAW ketika berhijrah, yang begitu kita baca sejarahnya, yang bisa memberikan inspirasi kepada kita semuanya supaya kita semuanya mengikuti jejak Rasulullah SAW, menjadi pejuang ilmu, pejuang Al-Quran, pejuang akhlak karimah yang akan mengantarkan kemuliaan kita di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Dalam kesempatan ini perkenalkan saya yang alhamdulillah juga mendapatkan kehormatan memulai kegiatan Jumat Takarrub yang kita laksanakan rutin ini, mengawali kegiatan takarrub di tahun pelajaran yang baru ini. Perkenankan saya menyampaikan beberapa ayat dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkura lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Para jamaah sekalian, ustaz ustazah dan para santri MAN 1 Trenggalek yang saya hormati, yang berbahagia, surat Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 19 tentunya kita semuanya sudah sering membaca dan mentadabburi ayat ini. Tentu tidak ada salahnya, tentu juga masih di dalam kebaikan jika kita mengulang-ulang ayat-ayat Allah. Tidak ada bosan-bosannya kita mengulang-ulang untuk mentadabburi ayat Allah. Maka dari itu pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan untuk merefresh, menyegarkan kembali ingatan kita demi mendapatkan motivasi di dalam mengamalkan Al-Quran. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya Allah. Barang siapa yang tidak bersyukur, yang kufur, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jamaah rahimakumullah, ustaz ustazah dan para santri yang berbahagia, bahwa kita mengenal
seseorang yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, Luqman Al-Hakim. Semua ulama sepakat bahwa beliau Luqman Al-Hakim itu bukanlah seorang nabi. Bukan seorang nabi. Dari sisi kemanusiaan berarti dia manusia biasa, artinya bukan nabi. Bahkan dalam riwayat dinyatakan diketahui bahwa beliau adalah seorang tabib atau seorang dokter, tetapi diberikan oleh Allah hikmah yang begitu mendalam hingga terabadikan di dalam Al-Quran, yaitu hikmah kepada beliau, kepada Luqman Al-Hakim, untuk bersyukur kepada Allah. Dia dijadikan orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, dan diberikan hikmah pengetahuan yang mendalam bahwa orang-orang yang bersyukur sesungguhnya syukur itu adalah manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing yang melaksanakan kesyukuran itu. Maka dari itu janganlah kita merasa bosan, jangan terlalu pelit untuk bersyukur kepada Allah. Ketahuilah, kesyukuran sebanyak apapun yang kita lakukan, sikap syukur yang kita munajatkan kepada Allah, tentu itu tidak sebanding dengan nikmat yang kita terima. Dan juga ketahuilah, sadarilah bahwasannya jika kita orang umat manusia ini kufur kepada Allah atas pemberian nikmatnya, maka itu pun Allah tidak butuh atas kesyukuran itu. Jadi sepenuhnya syukur yang kita amalkan itu kembali manfaatnya kepada kita sendiri. Jadikanlah ini kesadaran bagi kita semuanya, sehingga kita tidak merasa berat untuk bersyukur kehadiran Allah, sehingga perwujudan manifestasi syukur yang kita lakukan, yang kita wujudkan dalam bentuk ibadah dan takarruf pendekatan diri kepada Allah itu juga kita laksanakan dengan kesadaran dan bukan lagi merasakan bahwa ini adalah sebuah paksaan. Ibadah kepada Allah apapun bentuknya, berupa sholatkah atau puasa, zakat, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, memunajatkan doa, itu semuanya manifestasi syukur atas kesadaran dari hati nurani yang paling dalam bahwa semua itu kita lakukan akan kembali manfaatnya itu kepada kita semuanya. Allah tidak butuh kepada syukur yang kita lakukan itu, tetapi kita sendiri yang akan menerima balasan dari kebaikan syukur itu. Kemudian sebagai seorang yang diberi hikmah, juga Allah mengabadikan kisah dari Luqman Al-Hakim yang memberikan nasihat kepada putranya bahwa wa idh qala Luqman li ibnihi wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nasihat yang pertama yang diberikan, yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya tidak lain adalah menanamkan akidah keimanan yang kokoh di dalam setiap manusia, menanamkan, mengajarkan, melatih akidah yang kokoh kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang besar. Para jamaah rahimakumullah, kita patut berhati-hati, waspada terhadap fenomena yang terjadi. Apabila kita belajar dari orang yang tidak benar akidahnya, maka kita tidak akan bisa terjerumus menjadi orang yang sesat di dalam akidah. Na'udzubillah. Karena kesesatan akidah yang tidak benar, yang tidak diridhoi oleh Allah, itu tidak ada ampun di yaumul qiyamah. Pasti tempatnya di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat fenomena gejala kejadian yang sekarang ini masih sedang hangat terjadi, yang dimuat di berbagai platform medsos, media sosial,
ataupun di media-media yang lain ada sebuah, maaf, mungkin di lembaga pendidikan juga yang mengajarkan kesesatan ini, bahwa seorang tokohnya mengaku bisa berbicara dengan komunikasi dengan semut, layaknya seperti Nabi, siapa yang diberi mukjizat bisa bicara dengan semut, Nabi Sulaiman. Ini ada seorang yang dianggap tokoh juga, dia mengklaim, mengaku bahwa dirinya bisa berbicara dengan semut, bisa komunikasi dengan malaikat, bahkan dia bisa video call dengan Gusti Allah. Ini kan fenomena yang sangat aneh dan sangat menyesatkan. Dan aneh lagi, itu juga pengikutnya, santri-santrinya jumlahnya juga banyak. Maka jika kita tidak berhati-hati, orang tua tidak waspada di dalam menyekolahkan, mencarikan tempat lembaga pendidikan yang benar untuk mendapatkan ilmu, maka ya sudah barang tentu tidak akan berkah apa yang didapatkan, bahkan sesat. Bahkan MUI juga turun tangan untuk merespon kejadian itu. Maka dari itu, nasihat yang pertama disampaikan Luqman kepada putranya adalah untuk memperkuat akidah. Berikutnya, walassailal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidayhi ilayyal masir. Kemudian Luqman memberikan nasihat kepada putranya bahwa manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin lemah, menyusuinya ibunya dalam waktu 2 tahun. Kemudian maka dari itu terima kasihlah kepada kedua orang tua, berterima kasihlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada Allah dan terima kasihlah kepada kedua orang tua. Dan hanya kepada kami kembali, pada Allah, hanya kepada Allah kita semuanya akan kembali. Para jamaah yang berbahagia, bahwa sudah menjadi keniscayaan kita diwajibkan untuk taat berbakti kepada kedua orang tua. Dosa yang sangat besar jika seorang anak durhaka kepada kedua orang tua, bahkan hanya mengucapkan kata-kata sedikit kasar, tidak terlalu banyak, sedikit kasar saja, bilang kepada ibunya, kepada orang tuanya, itu merupakan larangan yang sangat besar yang harus dihindari. Tetapi bagaimanapun orang tua itu juga manusia, bisa jadi orang tua itu melakukan juga kesalahan. Jika misalnya orang tua itu memerintahkan, mengajak kepada anaknya, menyuruh anaknya untuk berbuat yang tidak benar, terutama perbuatan puncak perbuatan penyimpangan adalah berbuat syirik, maka anak juga harus menghindar, anak juga harus tidak mentaati apa yang disuruh oleh orang tuanya jika apa yang disuruh oleh orang tua itu adalah suruhan atau perintah yang tidak benar, merintahkan kepada perbuatan syirik. Tetapi harus tetap diikuti, harus tetap dipergauli selama di dunia ini dengan pergaulan yang baik. Berikutnya para jamaah sekalian, bahwa Luqman menasihatkan kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya, innaha in takun mithqala habatin min khardalin fatakun fi syahratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Luqman mengingatkan kepada anaknya, dan ini juga berlaku untuk kita semuanya, bahwa perbuatan sebesar biji sawi, perbuatan sebesar zarrah yang berada di dalam batu,
di dalam langit atau di perut bumi, maka Allah juga akan membalasnya. Kita tidak bisa menghindar dari pengawasan Allah. Maka sadarilah setiap perbuatan yang sehalus apapun, Allah akan tetap melihat dan Allah akan tetap membuat perhitungan dari amal perbuatan yang sudah dilakukan oleh setiap umat manusia. Yang berikutnya adalah ya bunayya aqimis shalah wal fa'mur bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Wahai anakku, dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Selain kita sendiri taat kepada Allah, menjalankan ibadah, misalnya ibadah sholat, berada di pundak kita beban untuk mendakwahkan kebaikan, mendakwahkan agama ini kepada orang lain, kepada diri sendiri terutama, kepada keluarga dekat, kepada orang lain. Apalagi kita semuanya ini adalah santri-santri Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek, mempunyai beban itu untuk melaksanakannya. Kemudian poin berikutnya adalah janganlah kamu memainkan kamu, artinya janganlah berlaku sombong. Kesombongan itu adalah merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Kita tahu bahwa puncak kesombongan itu adalah seperti yang dilakukan oleh Fir'aun yang dia mengaku Tuhan. Itu puncak kesombongan. Tetapi jangan lupa bahwa memandang remeh, memandang rendah orang lain itu adalah juga merupakan sikap sombong yang juga sangat dibenci oleh Allah. Ini pada umumnya melekat pada kaula muda, generasi milenial, generasi yang baru tumbuh. Ini merasa untuk menunjukkan jati dirinya, kecenderungan untuk berlaku merendahkan orang lain, memandang sinis kepada orang lain, ini juga sering kali tidak disadari muncul. Maka dari itu, wahai anak-anakku semuanya, hati-hatilah terhadap kejadian atau terhadap fenomena itu. Waqsid fi masyika waqtud min sautik inna ankaral asbati la fawqul hamir. Dan sederhanakanlah dalam kamu berjalan, lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara himar. Di antara bentuk kesombongan itu adalah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan tidak biasa, dengan dibuat-buat. Maka dari itu berjalanlah sewajar-wajarnya saja. Kita sering mengamati anak-anak ini ketika naik kendaraan, terutama ketika masuk di halaman madrasah, tidak naik secara sepatutnya. Ya, naik kendaraan tidak sepatutnya, padahal di area madrasah. Anda tidak menyadari itu adalah salah satu bentuk dari wujud sombong kesombongan. Padahal Allah sudah mengingatkan berjalanlah di muka bumi ini secara wajar, sederhana, apa adanya, tidak perlu dibuat-buat. Lembutkanlah suaramu. Nah, suaramu itu termasuk suara motormu, tidak di gimana itu, di area halaman madrasah, bahkan sejak di halaman dalam. Sering kali hampir setiap hari kita saksikan. Ini tidak menyadari, kita semuanya anak-anak yang melakukan itu mungkin tidak menyadari. Melalui bulan ini saya ingatkan, itu adalah bagian dari berjalan di muka bumi yang tidak sewajarnya, dan itu sangat dibenci oleh Allah. Maka dari itu, lunakkanlah suaramu, berjalanlah secara wajar, hindarilah kesombongan, hormatilah orang lain, apalagi hormatilah kepada orang yang lebih tua. Kita berada di lingkungan madrasah, kita berharus akhlak kita berharus bahasa kita berharus budi pekerti kita, saling menghormati, saling bertoleransi, saling menghargai. Alangkah indahnya jika keluarga besar madrasah ini bisa mewujudkan itu semua. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan kemuliaan atas kebaikan akhlak kita, atas ibadah kita, atas tutur kata kita, dan atas segala yang dikaruniakan oleh Allah. Amin. Semoga Allah memberikan
kemudahan kepada kita semuanya, memberkahi kehidupan kita. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf atas penyampaian yang kurang begitu nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan terima kasih kepada beliau Bapak Agus Tamami. Kali ini doa jazakumullah khair jazaa wa syahadatud dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu adalah mari kita berdiri bersama ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Penduduk Madinah menyambut dengan sukacita dengan menabuh perdana membaca sholawat kepada beliau Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sejenak untuk berdiri untuk menghormati hijrah beliau dari Mekah ke Madinah, dan mudah-mudahan dengan kita hijrah dari yang jelek ke yang baik, kita semuanya mendapatkan berkah daripada peringatan Muharram tahun 1446 Hijriah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina. فارتفعت منه القدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه الشرور. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير ومالي. أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك.
Sebelum acara ditutup, mari kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan secara anak kalau yang ada berita duka dari teman kita, ibu dari Kanaya Aking F, kelas 10, RT 13 RW 14 Sponsor Kutu, dengan nama ibunya yaitu Aprilia Purnami. Mari kita berdoa sejenak dengan mengucapkan qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa usalli ala ruhiha al-marhumah Ibu Aprilia Purnami lahal Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يافي نعمه كافرا سيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واخر وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلا يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل الثواب وما قرأناه من القرآن العظيم ومن سبحنا من قولنا سبحان الله بحمده وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مباركة منا وصلة ورحمة منك نازلة بقدر ذلك ونوره وإلى حضرة شفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل كبر من حضر هذا المجلس وأصولهم وفروعهم ونرقص خشا إلى روحها المرحومة وأبيات النبي. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وارفعنا. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعد واغفر لنا ولها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان من رياض الجنان من رياض الجنان ولا تجعل قبرها كفرة من كفار النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dengan doa pada pagi hari ini berarti sudah rangkaian acara Jumat Takar dan peringatan Muharram 1446 Hijriah. Kami sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal hasanah fi dunya wal akhirah. Untuk kelas 10 silahkan tinggal di sini. Untuk yang kelas 11 dan 12 silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Advin, baik, boleh. Alhamdulillah acara tadi itu ini loh. Pak Salim. Alhamdulillah pada tahun ini tahun 2024 peserta didik kelas 10 itu banyak sekali sampai melebihi kuota. Ini kelas 10. Untuk kelas 11, 12 sudah di kelasnya masing-masing.
Di Man 1 Trenggalek ini ada acara rutinan setiap hari Jumat paginya, yaitu Jumat Takarub yang diselenggarakan bertempat di Masjid Al-Falah Man 1 Trenggalek. Antaranya yaitu yang pertama seperti membaca sholawat nariyah, terus membaca Asmaul Husna, tawasul Nabi, terus membaca ayat suci Al-Quran yang terpopuler, dan lain-lainnya. Ini kelas 10, Masya Allah banyak sekali tinimbang tahun-tahun dulunya. Yang untuk kelas 11-12 sudah di kelasnya masing-masing. Jangan lupa di subscribe, di like, di komentar YouTube Ahmad Jamaris ini, YouTube yang berisi tentang channel keagamaan, terkhususnya yang ada di kegiatan Man 1 Trenggalek itu. Insya Allah saya upload di YouTube ini agar Man 1 Trenggalek ini menjadi lebih maju, lebih berkembang. Itulah cita-cita saya yang sangat, insya Allah sangat mulia, dan ini semoga menjadi amal dari Yahna saya. Ya Allah, terima kasih ya, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.